Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. Kedua sosok yang kini menjadi semi-abadi tingkat 9 tahap dasar itu bergerak, menyusul sosok King Ruo yang telah memasuki lautan. Saudara, tunggu, ucap salah satu dari sosok tersebut terkejut saat merasakan aura asing yang lebih kuat muncul dari tubuh King Ruo yang sebelumnya tidak memiliki aura kehidupan. Sus. Mereka bergerak mundur, namun tembakan bola es langsung membekukan tubuh mereka. Namun belum sempat mereka menghancurkan es yang membekukan tubuhnya, tiba-tiba muncul segel rantai besi hitam yang langsung melilit bola tersebut, hingga melilit tubuh mereka yang ada di dalamnya, menarik mereka ke dalam lautan dengan paksa, bersamaan dengan lenyapnya segel dinding emas yang menyegel kawasan tersebut. Melukai yang mulia, kalian akan merasakan apa itu keputusasaan, ucap Xuan Wu Zuxian dengan kemarahan menyala, yang ternyata berhasil keluar dari dunia jiwa, membawa tubuh King Ruo yang tersegel di dalam bola air, dan kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang terikat oleh rantai besi hitam tersebut pergi. Sus. Sosoknya bergerak, menuju jalan pelarian yang King Ruo buat di dasar laut tersebut sebelumnya. Setelah terus bergerak, Xuan Wu Zuxian akhirnya melihat segel emas yang berada di dasar laut tiba-tiba muncul. Gerbang teleportasi jarak dekat, ucapnya dengan heran, namun terus bergerak mendekati segel emas yang tiba-tiba bereaksi dengan kehadirannya tersebut. Sus. Sosoknya memasuki gerbang dimensi yang tiba-tiba terbuka di pusat segel emas tersebut, dan lenyap di dalamnya. Tidak lama berselang, 2 menit setelah Xuan Wu Zuxian memasuki celah dimensi tersebut, belasan sosok abadi yang tertarik dengan kekacauan sebelumnya, tiba di atas permukaan laut tempat pertempuran yang sebelumnya berlangsung. Aura ini benar-benar menakutkan, tapi di mana mereka? Memeriksa tempat yang kini begitu sunyi tersebut dengan seksama. Apakah mereka semuanya mati? Aku rasa tidak, sepertinya mereka sudah pergi. Tapi kita tidak merasakan adanya jejak aura yang meninggalkan tempat ini, ucap sosok lainnya, membuat mereka yang ingin mencari keuntungan dari pertempuran tersebut terdiam. Pada saat mereka terdiam, tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengarahkan pandangannya ke bawah. Satu-satunya tempat pelarian yang tidak diketahui orang lain adalah laut, dan kemungkinan mereka yang tewas juga tenggelam di dalamnya, ucap sosok tersebut bergerak memasuki laut bersama yang lain dengan penuh semangat. Sus. Mereka bergerak, memeriksa dasar lautan tersebut dengan seksama namun tidak menemukan jejak aura sedikitpun. Setelah memeriksa kawasan tersebut dengan seksama, belasan sosok abadi tersebut bergerak naik ke permukaan lautan, dan saling berpandangan dengan heran. Benar-benar tidak meninggalkan jejak. Benar, itu artinya mereka masih hidup, ucap sosok lainnya menimpali. Namun mereka terdiam saat melihat 3 anggota dari organisasi rahasia teratai langit yang sebelumnya begitu bersemangat tiba-tiba terdiam mematung. Saudara, ada apa? Dengan wajah penasaran, sosok tersebut menggelengkan kepalanya. Saudara, kami baru saja mendapat panggilan untuk kembali, jawabnya dengan tenang, lalu membawa rombongan yang meninggalkan tempat itu, membuat belasan sosok lainnya yang berasal dari organisasi rahasia langit yang berbeda saling berpandangan dengan heran. Aku rasa kekacauan di tempat ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Benar, aku rasa demikian. Setelah rombongan dari organisasi teratai langit itu pergi, satu persatu anggota organisasi rahasia langit yang berbeda tersebut bergerak pergi dari tempat itu. Sus. Mereka bergerak pergi dengan rasa penasaran. Di tempat lain, sosok Xuan Wu Zuxian terus bergerak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu dengan tenang. Ini cukup aneh, batinnya, karena setelah berada selama 3 jam,
masih belum juga melihat pintu keluar dari dalam lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Yang mulia, bertahanlah, ucapnya pelan, menatap King Ruo yang berada di dalam segel bola air dengan perasaan tidak tenang, lalu mengarahkan pandangannya pada kedua sosok wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang membeku di dalam segel bola es dengan kemarahan menyala. Di dalam dunia jiwa, di altar aula cermin jiwa. Hadir di tempat itu, King Yongjun, Yu Jieru, Long Yuwei, Huyan Lan, Sipian, Tao Tian, dan Tao Tu, duduk dengan gelisah dan khawatir. Jika keadaan Seng Su Nianxing saja sudah seperti ini, bagaimana nasib saudara Xuan Wu Zuxian? King Di membatin dengan perasaan sedih, tanpa mengetahui keberadaan Xuan Wu Zuxian yang sebelumnya juga berhasil King Ruo masukkan ke dalam dunia jiwa, namun berhasil keluar dari celah dimensi saat kekuatan. King Ruo melemah ini sudah begitu lama, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sipian, menatap King Yongjun, yang terdiam mematung di hadapan altar aula cermin jiwa yang hancur dan melepaskan aura gelap. Tetua, aku juga tidak tahu, jawabnya dengan putus asa, menatap Huyan Lan, Yu Jieru, King Di, dan Long Yuwei yang juga tampak putus asa. Tuan Muda, bagaimana jika hamba melaporkan masalah ini pada leluhur agung Siong Maotian, ucap Huyan Lan dengan serius. King Yongjun menggelengkan kepalanya. Teratai langit bukankah kelompok yang bisa disentuh dengan sembarangan, dan aku tidak ingin mengganggu hutan bambu ungu, ucapnya pelan. Organisasi teratai langit, ucap Yu Jieru dengan penuh kemarahan, sambil meremas tangannya. Tuan Muda, bagaimana jika hamba melaporkan masalah ini pada Jiating, supaya dapat meneruskan berita ini pada aula suci, ucap King Di dengan serius. Kembali King Yongjun menggelengkan kepalanya. Dari awal ayah masih belum mau melibatkan aula suci, mohon leluhur tidak melaporkan masalah ini, dan aku juga tidak ingin membuat Jiating dan yang lainnya khawatir, ucapnya pelan membuat tempat itu kembali hening. Tapi Tuan Muda, ucap Yu Jieru dengan wajah khawatir. Paman, kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku harap Paman dan yang lainnya tetap berada di tempat ini, aku akan menemui ibu, ucapnya, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, Tuan Muda. Sus. Sosok King Di lalu bergerak mengikutinya, bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di tempat lain, sus. Sosok Xuan Wu Zuxian terus bergerak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, sambil membawa King Ruo yang tersegel di bola air, dan dua wakil pemimpin organisasi teratai langit yang tersegel di dalam bola es. Menjelang pagi, Xuan Wu Zuxian akhirnya melihat cahaya putih dari ujung lorong. Akhirnya, ucapnya senang, membiarkan diri terhisap oleh cahaya putih tersebut. Sus. Sosoknya muncul di atas langit, bersamaan dengan lenyapnya celah dimensi yang membawanya tiba di tempat itu. Dunia kecil, ucapnya terkejut, saat merasakan tekanan tempat itu yang berbeda dengan daratan ilahi. Sus. Sosoknya lalu bergerak mencari tempat untuk beristirahat. Dengan tenang, sosoknya terus bergerak, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Hingga akhirnya merasakan keberadaan aura hewan buas yang bersembunyi di dalam gua besar di belakang air terjun raksasa yang ada di hadapannya. Sus. Sosoknya bergerak perlahan, mendarat di hadapan air terjun tersebut, namun belum bergerak memasuki gua besar yang berada di balik tirai air terjun tersebut, tiba-tiba naga hitam yang berada di dalamnya melepaskan aura peringatan. Tidak berhenti di situ, naga hitam tersebut juga melepaskan tembakan bola-bola air. Aku ingin beristirahat dan menggunakan tempat ini, ucap Xuan Wu Zuxian sambil melepaskan aura dari tubuhnya, membuat naga hitam tersebut langsung mematung, bersamaan dengan bola air yang langsung menguap. Sus. Xuan Wu Zuxian bergerak melewati tirai air tersebut, memasuki gua besar yang ada di belakangnya. Menatap naga hitam, hewan buas semi-abadi tingkat 8 yang mematung. Aku ingin menggunakan tempat ini, ucap Xuan Wu Zuxian sekali lagi, membuat naga hitam yang mematung tersebut langsung menggeserkan tubuhnya, memberi ruang pada Xuan Wu Zuxian. Setelah naga hitam tersebut menggeserkan tubuhnya,
Xuanwu Suxian lalu melepaskan segel air yang melindungi tubuh King Ruo tersebut dan menempatkannya di tengah ruangan dengan perlahan dan berhati-hati. Aku ingin kamu menjaga segel bola es ini, ucapnya pada sang naga, sambil melempar bola es yang menyegel tubuh dua wakil pemimpin organisasi teratai langit tersebut ke sudut ruangan. Baik, Tuan, jawab sang naga terbata, lalu bergerak menuju sudut ruangan, menjaga bola es yang menyegel dua sosok di dalamnya. Di hadapan sang naga, setelah menempatkan tubuh King Ruo di tengah gua tersebut, Xuanwu Suxian lalu mengedarkan kekuatan emas dari tubuhnya dan mengalirkannya pada tubuh King Ruo dengan perlahan. Sus, kekuatan abadi berbentuk air emas itu memasuki tubuh King Ruo dengan perlahan. Yang mulia, bangunlah, ucapnya pelan, sambil terus mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Di dalam dunia jiwa, di halaman Istana Emas. Tuan Muda, apa yang sedang terjadi? Tanya Yin Rongyu dan Luo Jiaolai yang baru saja hendak keluar membawa King Lian An menuju taman istana, menatap King Yongjun dan King Di yang tampak gelisah dengan heran. Bibi, ayah dalam keadaan tidak baik, jawabnya melalui telepati, membuat Yin Rongyu dan Luo Jiaolai langsung mematung. Maksud Tuan Muda? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Ceritanya panjang, tapi aku ingin Bibi tetap bersikap seperti biasa, karena aku tidak ingin mengganggu kultivasi ibu, jawabnya dengan serius. Jun masuklah. Suara King Ling dari dalam istana tiba-tiba memanggilnya, membuat mereka yang ada di halaman istana tersebut langsung terdiam. Baik ibu, ucapnya lalu membawa King Di memasuki istana. Tuan Muda, kami juga ingin tahu, ucap Yin Rongyu sambil membawa Luo Jiaolai dan King Lian An mengikuti King Yongjun ke dalam aula istana. Baiklah, jawab King Yongjun dengan tenang lalu memasuki istana, mendapati King Ling sudah berdiri menyambut kedatangan mereka. Ibu, ucapnya berlutut dengan hormat, diikuti oleh King Di dan yang lainnya. Bangunlah. Hormat kalian aku terima, ucapnya sambil mempersilahkan King Yongjun dan rombongan menempati kursi yang tersedia dengan ramah. Jun bicaralah, ucapnya dengan hangat dan ramah, sambil memangku King Lian An. Ibu, sesuatu yang sangat serius terjadi pada ayah, jawabnya dengan wajah khawatir. Ceritakanlah, ucapnya bersikap tenang, namun tidak dengan perasaannya yang langsung berdebar-debar. Ibu, sebelumnya ayah dan leluhur Xuanwu Suxian sedang bertempur melawan 9 abadi dari organisasi rahasia teratai langit, 6 diantaranya abadi tingkat 3, sedangkan 3 sosok lainnya berada di tingkat menengah, ucap King Yongjun membuat wajah King Ling langsung pucat pasi. Abadi tingkat menengah, tanya Yin Rongyu dengan penasaran. Benar Bibi, dan mereka yang disebut dengan tingkat menengah ini adalah para abadi tingkat 6, jawab King Yongjun menanggapi, membuat Yin Rongyu dan Luo Jiaolai langsung mematung. Lalu Tuan Muda, apa yang terjadi? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Sebelumnya terjadi pertempuran hebat yang berlangsung hampir sepanjang malam, namun saat menjelang pagi, aula cermin jiwa tiba-tiba pecah dan hancur, dan aku juga khawatir jika leluhur Xuanwu Suxian juga telah tewas, jawab King Yongjun membuat mereka langsung terdiam. Jun semuanya akan baik-baik saja, ucap King Ling pelan, menenangkan semua orang walaupun dalam hatinya kini mulai menangis khawatir. Lalu ibu, apa yang harus kita lakukan? Menatap King Ling dengan serius. Pada saat King Ling hendak menjawab, tiba-tiba King Yongjun dikejutkan dengan cincin penyimpanannya yang tiba-tiba bergetar. Ibu, pesan dari leluhur Suxian, ucapnya dengan segera memeriksa lencana giok pesan jiwa tersebut dengan serius. Jun apa pesan leluhur Suxian? Saat ini ayah dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun aura kehidupannya kini mulai tenang dan stabil. Selain itu saat ini mereka juga berada di dalam dunia kecil, jawab King Yongjun menjelaskan, membuat mereka yang sebelumnya begitu khawatir kini mulai merasa sedikit tenang. Lalu Jun apakah leluhur Suxian tahu dunia kecil tersebut? Hal itu belum dijelaskan oleh leluhur Suxian, karena saat tiba di dunia kecil itu, leluhur langsung mencari tempat untuk membangunkan ayah yang saat ini masih belum sadarkan diri,
dan meminta kita tetap tenang. Ini aneh, karena dunia jiwa benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut, ucap King Ling yang masih merasa tidak tenang dengan informasi tersebut dengan serius. Itu karena dunia jiwa sudah berada di tahap emas, di mana hal-hal yang terjadi pada Sheng Sun Yanging tidak akan berpengaruh pada kehidupan yang ada di dalamnya, jawab King Di menanggapi. Namun bagaimana dengan cermin jiwa yang hancur? Itu adalah tanda, jawab King Di. Tetua benar, ucap King Ling menganggukkan kepalanya, sambil membicarakan banyak hal di tempat itu. Di luar dunia jiwa, di dalam gua tirai air, Xuanwu Suxian masih berada di tempatnya, mengirim kekuatan penyembuhan pada tubuh King Ruo yang masih belum menunjukkan tanda menerima kekuatan penyembuhan darinya. Setelah sepanjang hari mengirim kekuatan penyembuhan pada King Ruo, Xuanwu Suxian akhirnya menghentikan tindakannya lalu mengeluarkan ratusan juta kristal kuno di sekitar tubuh King Ruo. Yang mulia, bangunlah, ucapnya pelan, menatap naga hitam yang mematung di sudut ruangan gua dengan tenang. Naga hitam, aku ingin tahu tempat ini, bicaralah, ucapnya sambil duduk memulihkan kekuatannya. Maksud Tuan? Tanya naga hitam tersebut dengan heran. Aku dan tuanku secara tidak sengaja terlempar di tempat ini, dan aku ingin kamu menjelaskan dunia kecil ini, ucap Xuanwu Suxian dengan tenang. Tuan, tempat ini dulu adalah peradaban agung klan Dewa Ikan, dengan pemimpin utama Tian Kong Yu. Apakah Tuan pernah mendengar nama itu? Xuanwu Suxian yang tidak menyangka jika mereka terlempar ke dalam dunia kecil klan Dewa Ikan itu tampak begitu terkejut. Hais, ucapnya dengan menggelengkan kepalanya. Tuan, apakah ada yang salah dengan penjelasanku? Xuanwu Suxian menggelengkan kepalanya, lalu menatap King Ruo yang masih belum sadarkan diri di hadapannya tersebut dengan sedih. Seandainya Yang Mulia saat itu memiliki pilihan, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini, ucapnya pelan, lalu mengibaskan tangannya. Sus, bola es yang menyegel kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit tersebut lenyap, menampilkan dua sosok paruh baya yang kini terdiam dengan kepala tertunduk. Siapa kalian? Dengan kemarahan menyala, namun kedua sosok yang begitu ketakutan hanya terdiam tanpa berani berkata sepatah kata pun. Jawab, sambil mengeratkan lilitan rantai besi hitam yang mengikat tubuhnya. Krar, suara tulang yang patah terkena lilitan rantai besi hitam berpadu dengan gemuruh air terjun dari mulut gua. Ah, kedua sosok itu meraung, saat lilitan rantai besi hitam itu terus mematahkan dan meremukkan tulang-tulang mereka tanpa henti, membuat naga hitam yang berada di sudut ruangan bergidik ngeri. Berada di bawah penindasan kekuatan tak terbatas ini benar-benar menakutkan. Sang naga membatin dengan perasaan tidak tenang. Apakah kalian pikir aku akan membunuh kalian? Jangan harap, karena aku ingin kalian menyaksikan hari di mana klan kalian dilenyapkan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia pada klan yang telah menyinggung keberadaannya, ucap Xuanwu Suxian, membuat kedua sosok yang begitu ketakutan tersebut langsung menggigit lidahnya. Ah, kedua sosok tersebut merintih dengan darah segar keluar dari mulutnya. Apakah ini cara yang diajarkan oleh organisasi rahasia teratai langit? Benar-benar konyol, ucapnya dengan penuh kemarahan, kembali mengeratkan lilitan rantai besi hitam yang mengikat kedua sosok tersebut. Kalian tidak mau menjawab pertanyaanku, tapi Yang Mulia memiliki jutaan cara untuk mendapatkan informasi penting dari kalian, ucapnya dengan santai, membuat kedua sosok yang begitu menghindari pertanyaan tersebut begitu lega. Tapi apakah kalian telah melakukan penyelidikan dengan seksama? Tanya Xuanwu Suxian dengan tiba-tiba sambil melepaskan serangan jiwa, membuat kedua sosok tersebut begitu kesakitan. Jawab, ucapnya dengan kesal, kembali melepaskan serangan jiwa, membuat kedua sosok tersebut langsung roboh dengan memuntahkan darah segar. Sudah Tuan, berbicara melalui telepati, sambil berusaha bangkit berdiri dengan kekuatan jiwa yang hampir terkoyak. Oh, apakah benar demikian? Dengan tatapan ragu, benar Tuan. Lalu apa yang kalian ketahui? Zhenyin Ruo adalah patriark klan Dewa Baru Tuan.
Itu artinya selama ini kalian melakukan penyelidikan di tempat sampah. Benar-benar lucu. Bagaimana bisa kumpulan para abadi seperti kalian menyimpulkan hasil penyelidikan yang sangat dangkal tersebut sebagai dasar untuk menyerang orang lain? Berani menyerang dan melukai Seng Sun Yanging, maka saat dirinya sadar, maka kalian akan menuai badai. Ucap Xuan Wu Zuxian dengan tatapan dingin, membuat kedua sosok yang sebelumnya baru saja berdiri tersebut kembali roboh dengan wajah pucat pasi. Oh langit, kedua sosok itu membatin, menatap King Ruo yang terbaring di tengah ruangan yang masih belum sadar tersebut dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Saudara, itu artinya klan yang dilenyapkan sebelumnya adalah klan yang telah menyinggung keberadaannya, ucap sosok tersebut dengan perasaan ngeri. Benar, jawab sosok lainnya menanggapi dengan perasaan ngeri, membuat mereka langsung menggunakan teknik terlarang untuk menghancurkan dirinya, namun digagalkan oleh segel rantai besi hitam yang langsung menyegel kekuatan mereka. Berani menyentuh Shen Guo Shiking, kalian benar-benar mencari mati, ucap Xuan Wu Zuxian, mengibaskan tangannya. Mengurung kedua sosok yang terikat rantai besi hitam tersebut ke dalam segel bola air, lalu melemparnya ke sudut ruangan. Setelah gagal menginterogasi kedua sosok tersebut, Xuan Wu Zuxian kembali melaporkan masalah tersebut pada King Yongjun, agar menenangkan mereka yang berada di dalam dunia jiwa, lalu memulihkan diri dan lukanya yang masih belum sembuh dari pertempuran sebelumnya. Sepanjang waktu di dalam gua tersebut, rutinitas yang dilakukan oleh Xuan Wu Zuxian adalah memulihkan diri sambil menyembuhkan lukanya. Lalu mengirimkan kekuatan penyembuhan pada King Ruo, dan rutinitas tersebut terus berlangsung selama 5 bulan. Yang mulia, bangunlah, ucapnya pelan, tanpa kehilangan harapan sambil mengirimkan kekuatan penyembuhan pada tubuh King Ruo yang masih tidak bereaksi tersebut. 1 jam kemudian setelah mengirimkan kekuatan penyembuhan pada King Ruo, Xuan Wu Zuxian lalu keluar dari dalam gua, mencoba menikmati pemandangan di luar gua air tersebut dengan pikiran yang tidak pernah tenang. Ada saat dirinya sedang menikmati pemandangan hijau dengan gemuruh air terjun tersebut, tiba-tiba naga hitam yang kini terbiasa dengan kehadirannya berbicara. "Tuan, yang mulia," ucap naga hitam yang berada di dalam gua tersebut mengejutkannya. Sus, sosoknya tiba-tiba muncul di dalam ruangan, menatap naga hitam tersebut. "Long Sui, ada apa?" Dengan wajah serius. "Tuan, baru saja kepala dan tangan kiri yang mulia King Ruo bergerak," jawabnya dengan serius. "Benarkah?" Dengan wajah gembira. "Benar Tuan," jawab naga hitam tersebut dengan serius. "Akhirnya," ucap Xuan Wu Zuxian dengan wajah gembira. "Maksud Tuan, itu artinya, kesadaran yang mulia mulai kembali," jawabnya dengan gembira, membuat lutut kedua tawanan yang berada di sudut ruangan gemetar. Tidak lama kemudian, King Ruo yang masih belum sadar tersebut kembali menggerakkan tangan kirinya, membuat Xuan Wu Zuxian semakin gembira. Di hadapan Xuan Wu Zuxian, di alam bawah sadar kekuatan jiwanya, King Ruo tiba-tiba terbangun dari tidur abadinya. "Di mana aku ini?" berbicara sendiri, sambil mengitari pandangannya, memeriksa kehidupan yang tenang dan damai di tempat itu dengan seksama. Apakah dunia jiwa sudah berubah? Batinnya sekali lagi, mencoba berdiri, namun tiba-tiba dirinya melayang tanpa mampu mengendalikan diri. "Oh tidak, alam bawah sadar," ucapnya terkejut dengan keanehan tersebut, mencoba mengingat peristiwa yang mengirimnya memasuki alam bawah sadar. "Wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit," ucapnya pelan, mengingat pertempuran hebat yang telah dilewatinya. King Ruo terus melayang, membiarkan diri bergerak dengan bebas, tanpa dapat melakukan apapun. "Memasuki alam bawah sadar, itu artinya aku terluka parah. Tapi apakah ini seperti siklus? Pertama kali memasuki alam ini saat memasuki tingkat dewa rendah, lalu kedua kalinya saat berada di tingkat semi-abadi dan sekarang di tingkat abadi. Tapi bagaimana cara keluar dari tempat ini jika situasinya seperti ini?" Membatin sambil mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Sus, sus, sosoknya terus melayang, seperti digerakkan oleh udara bebas yang tenang, namun memiliki kekuatan pembunuh yang begitu menakutkan.
Alam keadaan seperti itu, King Ruo terus berpikir, mencari cara agar segera dapat keluar dari tempat itu dengan mencoba mengingat semua teknik yang pernah dipelajarinya, mulai dari kitab teknik tingkat rendah hingga tingkat tinggi termasuk ketujuh kitab Shen Luo, namun semuanya gagal. Ini benar-benar merepotkan, ucapnya dengan tubuh terus bergerak melayang. Setelah berpikir selama 3 hari dan masih menemukan jalan buntu, King Ruo yang sudah berada di ambang batas kesabarannya, lalu memejamkan matanya. Sus! Tiba-tiba dirinya melihat cahaya emas melintas di pelupuk matanya, yang secara perlahan terus bergerak membentuk tanda-tanda suci, membuatnya langsung ternganga dan merasa terpukul. Hanya saat berada di dalam gelaplah baru bisa melihat terang, ucapnya pelan, mengingat kata-kata yang pernah dia ucapkan pada Xia Tianyi sebelumnya dengan perasaan malu, namun merasa lega karena akhirnya menemukan cara untuk keluar dari tempat itu. Hari kemudian King Ruo membuka matanya lalu menggerakkan badannya. Kekuatan muncul dari ketiadaan, ucapnya melawan udara ekstrim yang mengombang-ambingkan tubuhnya. Duar! Ledakan dahsyat bergema, membuat sosoknya seperti dihantam oleh kekuatan asing dengan ekstrim yang langsung meledakkan tubuhnya, terbangun dari kesadarannya. Rintihnya kesakitan dengan memuntahkan darah segar. Yang mulia, ucap Xuanwu Zuxian dengan segera mengirim kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Zuxian, ucap King Ruo terbata meminta leluhur klan Shen Guoshi Xuanwu tersebut menghentikan tindakannya. Tapi yang mulia, tubuhku masih belum mampu menerima kekuatan penyembuhan yang ekstrim, ucap King Ruo pelan. Lalu apa yang harus hamba lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Bantu aku untuk duduk, ucap King Ruo pelan. Tapi yang mulia, dengan wajah ragu, aku perlu melatih tubuhku, ucap King Ruo dengan peredaran darah yang begitu kacau dalam tubuhnya. Baik yang mulia, dengan wajah ragu, lalu membantu King Ruo duduk dengan perlahan. Yang mulia, ucapnya panik saat King Ruo kembali mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Tenanglah. Ini hanya darah kotor, ucap King Ruo sambil menegakkan tubuhnya. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, setelah memastikan dirinya dapat duduk tanpa bantuan, King Ruo lalu mulai mengatur nafasnya dengan perlahan. Setelah dapat duduk cukup lama, King Ruo lalu mulai mengedarkan sedikit kekuatannya dengan perlahan. Zuxian, sepertinya aku sudah mampu, ucapnya sambil meminta Xuanwu Zuxian untuk memulihkan dirinya. Membuat Xuanwu Zuxian hanya menganggukkan kepalanya. Kekuatan yang begitu kacau dalam tubuhmu, ucap King Ruo dengan serius. Lalu bagaimana dengan yang mulia? Dengan wajah khawatir. Tenanglah, kesadaranku telah kembali, ucap King Ruo pelan. Menatap wajah King Ruo yang begitu serius membuat Xuanwu Zuxian kembali menganggukkan kepalanya. Baik yang mulia, jawabnya dengan hormat, lalu menjauh dan menjaga jarak dengan King Ruo, lalu mengambil sikap tenang dan mulai memulihkan diri. 10 menit setelah Xuanwu Zuxian mulai memulihkan diri, King Ruo lalu menyerap pil pemulihan tingkat rendah dengan perlahan. Rintihnya, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa, saat kekuatan pil tingkat rendah tersebut mulai memasuki tubuh dan tulang-tulangnya yang terasa remuk dan hancur. Menghadapi 3 abadi tingkat 6 benar-benar di luar batas kemampuanku, batinnya, merasakan tubuh seperti disayat dan ditusuk oleh ribuan jarum dengan ekstrim. Walaupun merasakan sakit yang begitu luar biasa, King Ruo terus menyerap pil penyembuhan tersebut dengan paksa, membiasakan diri dengan rasa sakit tersebut hingga membuat nafasnya tidak beraturan. Di hadapan King Ruo, Xuanwu Zuxian yang tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya lalu mengabari King Yongjun dengan diam-diam, dengan harapan agar mereka menjadi lebih tenang. 5 meter dari tempat King Ruo dan Xuanwu Zuxian, di sudut ruangan. Kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang terikat segel rantai besi hitam terus memperhatikan King Ruo dengan seksama. Oh tidak, ucap kedua sosok tersebut mengeluh di dalam hatinya, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah diam, karena hanya itu yang bisa kita lakukan.
Bahkan jika dia menguliti kita, ucap sosok tersebut dengan bibir bergetar. Hais, mengapa harus seperti ini, ucap sosok lainnya dengan perasaan ngeri dan menyesal. Membayangkan siksaan yang akan mereka hadapi. Di dalam dunia jiwa di halaman istana giok biru, Kim Yong-jun yang sedang berlatih di tempat itu tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Sus! Sosoknya yang bergerak di udara mendarat di halaman istana dengan perlahan, lalu memeriksa lencana giok pesan jiwa dari Xuan Wu Zuxian dengan serius. Ayah sudah sadar, ucapnya dengan gembira, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju istana emas, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, taman istana emas. Duduk di kursi taman, King Ling dengan sorot mata sedih, menatap King Lian-an yang sedang bermain bersama Yin Rongyu dan Luo Jiaolai di hadapannya. Kakak, ucapnya pelan, dengan kegelisahan yang membuncah di dalam hatinya. Saudari, semakin hari penguasa putri semakin kehilangan semangat, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Jiaolai, berbicara pada Yin Rongyu melalui telepati. Saudari, aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Yin Rongyu menanggapi dengan perasaan sedih. Sebenarnya aku begitu ingin mengajak penguasa putri bicara, tapi aku khawatir akan semakin memperburuk suasana hatinya, ucap Luo Jiaolai. Benar, apalagi selama beberapa bulan ini penguasa putri selalu menghindari percakapan saat kita membahas masalah penguasa muda, ucap Yin Rongyu dengan perasaan tidak berdaya. Pada saat Luo Jiaolai dan Yin Rongyu mendiskusikan rencana mereka, tiba-tiba mereka merasakan kehadiran King Yong-jun yang bergerak mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian, swus, King Yong-jun muncul di langit istana, lalu mendarat di taman tersebut dengan tenang. Ibu, ucapnya bergegas menghampiri King Ling yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Jun ada apa? Dengan wajah khawatir, ibu ucapnya sambil menyerahkan lencana giok yang berisi pesan jiwa dari Xuan Wu Zuxian. Tidak lama kemudian, membuat wajah King Ling yang sebelumnya memancarkan kekhawatiran dan kesedihan tersebut, kini tersenyum lega. Akhirnya, ucapnya pelan, Tuan muda, ucap Luo Jiaolai, dan Yin Rongyu yang membawa King Lian-an, menghampiri King Yong-jun dengan wajah penasaran. Bibi, ayah saat ini sudah sadar, dan sedang memulihkan diri, ucap King Yong-jun menjelaskan, membuat kedua gadis tersebut begitu gembira. Di saat mereka diliputi kegembiraan, King Bi dan rombongannya yang sebelumnya berada di aula cermin jiwa tiba di tempat itu. Sus, mereka mendarat di taman istana dengan perlahan, lalu menghampiri King Ling dan rombongannya. Penguasa putri, Tuan muda, ucap Yu Jieru dan rombongan berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ling yang diliputi kegembiraan, berbicara dengan hangat dan ramah, sambil mempersilahkan Yu Jieru dan rombongannya duduk pada kursi taman. Terima kasih penguasa putri, sambil berdiri dengan hormat, lalu menempati kursi yang tersedia. Setelah Yu Jieru dan rombongannya duduk pada kursi taman, King Ling lalu menanyakan tujuan kedatangan mereka. Bicaralah, ucapnya dengan ramah. Penguasa putri, aula cermin jiwa saat ini sedang memulihkan diri, itu artinya penguasa muda sudah sadar, ucap Huyan Lan menjelaskan. King Ling menganggukkan kepalanya. Benar, kami baru saja mendapat kabar dari Xuan Wu Zuxian, ucapnya dengan ramah. Lalu, penguasa putri, apakah saudara Xuan Wu Zuxian menjelaskan tempat mereka berada? Tanya Yu Jieru dengan penasaran. King Ling menggelengkan kepalanya. Sama seperti informasi sebelumnya, Zuxian masih belum menjelaskan tempat mereka berada, jawabnya dengan jujur. Baik, penguasa putri, dengan tahu penguasa muda sudah sadar saja, itu sudah lebih dari cukup, ucap Yu Jieru dengan gembira. Benar, ucap King Ling yang akhirnya dapat tersenyum, berbincang-bincang di tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, di luar dunia jiwa, berita mengenai pertempuran hebat di kawasan dalam samudera es kini menyebar di wilayah selatan.
Apalagi pertempuran hebat tersebut telah mengubah iklim di kawasan tersebut menjadi semakin ekstrim, bahkan membuat kota-kota yang berada di tepi pantai Samudera Es kini menjadi kota es, termasuk kota Tamen yang berada belasan kilometer dari tepi pantai. Di atas langit permukaan dalam Samudera Es, puluhan kelompok semi-abadi tingkat rendah hingga tingkat tinggi dari berbagai kekuatan terus berdatangan, mencoba mencari keuntungan dari kekacauan tersebut. Selain kelompok semi-abadi yang terus berdatangan, di atas awan di tempat tersembunyi, puluhan sosok abadi dari organisasi teratai langit juga terus berdatangan, mengalahkan jumlah kelompok organisasi pedang langit dan organisasi istana dewa tersembunyi yang juga sudah berada di tempat itu. Di sisi timur, ini benar-benar mencurigakan, ucap pemimpin kelompok dari organisasi istana dewa tersembunyi, menatap rombongan dari organisasi teratai langit yang terus berdatangan tersebut dengan serius. Itu artinya informasi yang mengatakan bahwa para petinggi organisasi mereka bertarung di tempat ini sebelumnya, benar adanya, ucap sosok lainnya menanggapi. Melihat jumlah pasukan yang mereka gerakkan, aku juga yakin jika informasi tersebut benar. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa yang dihadapi oleh ketiga wakil pemimpin tersebut? Menatap rombongan dari organisasi teratai langit yang terus berdatangan. Di sisi barat, saudara, aku sudah mulai jenuh, ucap sosok abadi dari anggota organisasi pedang langit, sambil mengawasi pergerakan yang ada di bawahnya dengan kesal. Aku juga demikian, tapi apakah mungkin kita menentang perintah dari pemimpin suci? Pemimpin kelompok berbicara dengan nada kesal. Hais, Dai Fengsu benar-benar menjengkelkan, selain telah kehilangan banyak orang, bahkan di saat penting seperti ini pun dia juga ikut menghilang, ucap sosok lainnya menanggapi. Aku harap dia juga ikut mati, dengan demikian kita tidak perlu repot-repot lagi mencarinya, ucap sosok lainnya menimpali. Benar. Apalagi misinya di selatan juga tidak pernah tuntas, ucap sosok lainnya dengan kesal. Di sisi selatan, sosok bertopeng giok putih berjubah emas dengan motif 3 bunga teratai muncul di hadapan 30 anggota organisasi rahasia teratai langit. Hormat pada wakil pemimpin utama, ucap semua orang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Bagaimana pekerjaan kalian? Apakah sudah ada perkembangan? Tanpa berbasa-basi, menatap ke-30 sosok yang ada di hadapannya dengan tajam. Wakil pemimpin utama, kami telah menyebarkan informasi mengenai kemunculan tombak pengendali samudera, dan jalan lain yang dapat digunakan untuk memasuki dunia klan Dewa Ikan, dan sepertinya mereka percaya, jawab pemimpin kelompok tersebut, sambil menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendatangi tempat itu. Lalu apakah kalian sudah menemukan titik simpul dunia kecil tersebut? Belum, wakil pemimpin utama, jawab rombongan tersebut sambil menundukkan kepalanya. Lalu bagaimana kalian bisa yakin jika pembunuh itu melarikan diri ke dalam dunia kecil tersebut? Jika menemukan titik simpul pengikat dunia tersebut saja kalian tidak bisa. Dengan nada kesal, tapi wakil utama, pergi dan lakukan pencarian hingga dapat. Ucapnya memberi perintah, membuat ke-30 sosok tersebut langsung bergerak. Kilatan cahaya yang tidak terlihat oleh para semi-abadi tersebut bergerak memasuki lautan. Benar-benar tidak berguna, ucapnya, menggerutu sambil mengamati situasi yang ada di bawahnya dengan seksama. Di sisi timur dan sisi barat langit Samudera Es, pergerakan yang dilakukan oleh anggota organisasi rahasia teratai langit, membuat anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi dan Pedang Langit juga ikut bergerak. Mereka telah menemukan simpul segel dunia kecil tersebut, ayo bergerak, ucap masing-masing pemimpin kelompok memberi perintah. Mereka bergerak, memasuki laut secara bersama-sama, membuat permukaan Samudera Es bergejolak, sehingga membuat mereka yang berada di tingkat semi-abadi mengira itu adalah tanda dari fenomena tombak pengendali samudera. Di dalam gua tirai air, di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan, King Ruo dengan tenang memulihkan dirinya dan kini secara perlahan mulai menyerap pil penyembuhan emas Fuyuan. Tidak jauh dari tempat King Ruo berada, Xuanwu Suxian yang dengan diam-diam mengawasi.
Merasa begitu senang. Akhirnya Yang Mulia sudah bisa menyerap pil penyembuhan tingkat tinggi, membatin senang, sedangkan Long Sui naga hitam yang berada di sudut ruangan, yang ditugaskan mengawasi kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit tampak begitu terkejut. Aura darah suci, batinnya, menatap King Ruo dengan serius, saat merasakan aura naga dari tubuh King Ruo yang begitu mendominasi membuatnya merasa tidak nyaman. 1 jam kemudian, tiba-tiba petir emas muncul dari tubuh King Ruo, bersamaan dengan munculnya bola emas transparan yang menyegel ledakan petir tersebut. Oh tidak, ucap Xuan Wu Zuxian bergerak menjauh sambil melepaskan segel perlindungan emas untuk melindungi Long Sui dan kedua tawanan dari penindasan ledakan petir yang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Benar-benar mengerikan, ucap Long Sui pelan dengan tubuh bergidik, menatap kekuatan dan ledakan petir yang bahkan keluar dari segel bola emas transparan. Darah petir emas, benar-benar seorang king, ucap kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit tersebut dengan tubuh bergidik. Treng, jeder. Ledakan petir yang sangat mengerikan tersebut terus bergema, membaur dengan gemuruh air terjun dari mulut gua. 7 hari kemudian, tiba-tiba segel bola emas transparan tersebut meledak, hingga menghancurkan goa air tersebut hingga melempar Xuan Wu Zuxian dan rombongannya. Benar-benar mengerikan, ucap Xuan Wu Zuxian sambil melindungi Long Sui dan kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit dengan menjauh dari tempat itu. Tuan, apakah Yang Mulia King Ruo baik-baik saja? Ledakan petir emas yang sangat kuat dan stabil, itu artinya Yang Mulia baik-baik saja, ucapnya sambil menjaga jarak. 3 hari kemudian, ledakan petir yang telah menghancurkan belasan kilometer kawasan tersebut mereda. Lalu menjadi tenang. Tuan, ucap Long Sui penuh arti. Tunggu, mendekati tempat itu tanpa tahu keadaan Yang Mulia dengan pasti, itu namanya bunuh diri, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius, khawatir jika petir emas tersebut muncul kembali. 30 menit kemudian, swus. Sosok King Ruo naik ke atas langit dengan aura dari tubuhnya yang begitu tenang. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian, bergerak mendekatinya dengan gembira. Zuxian, maaf telah merepotkanmu, ucap King Ruo dengan tatapan hangat dan ramah. Yang Mulia, terima kasih, ucap Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba berlutut di hadapannya. Terima kasih telah melindungi hamba, ucapnya dengan hormat. Seharusnya aku yang berterima kasih, jawab King Ruo sambil memintanya untuk berdiri. Hamba masih hidup itu karena Yang Mulia, ucapnya bersikeras. Baiklah, tapi sampai kapan kamu akan berlutut, ucap King Ruo sambil membawanya bergerak meninggalkan tempat itu. Terima kasih Yang Mulia. Lalu berdiri, bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang. Swus, swus. Mereka bergerak dengan tenang. Setelah merasa cukup jauh dari kawasan yang telah porak-poranda tersebut, King Ruo lalu membawa Xuan Wu Zuxian berhenti di atas puncak gunung kecil yang mengambang di udara. Kita akan beristirahat sejenak di tempat ini, ucap King Ruo sambil duduk di bawah pohon besar yang ada di hadapannya. Baik, Yang Mulia. Sambil meminta Long Sui mengawasi bola air transparan yang mengurung dua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang terdiam mematung. Apakah Yang Mulia tahu tempat ini? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil duduk di hadapan King Ruo dengan hormat. Liang Hao yang lebih tahu, jawabnya dengan santai bersamaan dengan munculnya sosok Yu Jieru, Kim Yongjun, Kim Di, Huyan Lan, Long Yuwei dan Si Pian. Ayah, ucap Kim Yongjun yang tiba-tiba memeluknya dengan erat. Jun ayah baik-baik saja, ucapnya. Sambil mengusap lembut rambut Kim Yongjun, maaf telah membuat kalian khawatir, ucapnya pelan, menatap Kim Di dan rombongannya dengan hangat. Seng Su Nianging, terima kasih sudah pulih, ucap Kim Di dengan gembira, lalu menyadari keberadaan Long Sui yang menjaga segel bola air transparan. Seng Su Nianxing, ucapnya penuh arti. Biar aku yang mengurus, sambil menatap Yu Jieru yang terdiam. Liang Hao, kita sudah berada di dunia kecil Siji Sen Yu, jawabnya dengan tenang. Benar, penguasa, ucapnya dengan perasaan haru, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan tenang.
Apakah kamu ingat tempat ini? Tanya King Ruo. Penguasa, dulu kawasan ini adalah tempat latihan. Selatan tempat ini ada air terjun api hitam yang digunakan oleh para tetua untuk melatih kami mempelajari teknik perubahan air, jawab Yujieru menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tersenyum kecut. Itu artinya ingatanmu masih bagus. Penguasa, apakah ada yang salah? Menatap King Ruo yang tersenyum kecut itu dengan penasaran. Liang Hao, sebelumnya aku tanpa sengaja telah menghancurkan kawasan tersebut, jawab King Ruo menjelaskan. Tidak apa penguasa, lagi pula tidak ada barang berharga di kawasan ini, ucapnya dengan tenang. Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Huyan Lan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Karena sebelumnya kita memasuki dunia ini dengan paksa, itu artinya kita akan berada di tempat ini cukup lama, karena untuk mempersiapkan jalan untuk keluar dari tempat ini akan memerlukan waktu, dan aku ingin kalian memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari sumber daya, terutama Liang Hao, ucap King Ruo menatap Yujieru penuh arti. Baik penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. Baiklah, sambil menunggu hasil pekerjaan kalian, aku akan menunggu kalian di pusat dunia kecil ini, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, sus. Mao Yanhong dan Mao Yanhei muncul di tempat itu. Tidak lama berselang muncul Tao Tu dan Tao Tian, membuat kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit dan Long Sui ternganga. Hewan buas gelap dari daratan hukuman langit. Benar, bahkan kedua hewan buas gelap ini juga patuh padanya. Kedua tawanan tersebut berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik ngeri. Tian, Tu, aku ingin kalian berdua mengawasi dan melindungi Jun Er, ucap King Ruo, berbicara pada kedua hewan buas gelap tersebut. Baik, Seng Sun Yanging. Dengan sikap hormat, lalu yang mulia, bagaimana dengan hamba? Tanya Suan Wu Zuxian. Kondisimu masih belum stabil, aku ingin kamu segera memulihkan diri, jawab King Ruo memberi perintah. Baik yang mulia. Dengan sikap hormat, setelah membicarakan rencana mereka di tempat itu, Yujieru dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu. Ayah, aku pergi dulu, ucap King Yongjun, bergerak naik ke atas punggung Tao Tian. Baiklah, ucap King Ruo dengan lembut. Setelah King Yongjun, Yujieru dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Long Sui yang sedang menjaga kedua tawanan. Dia Long Sui, yang mulia, ucap Suan Wu Zuxian memperkenalkan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Long Sui, kemarilah. Dengan sikapnya yang tenang namun dengan wajah datar. Baik, yang mulia, menghampiri King Ruo dengan perlahan. Naga air hitam, ternyata kamu disegel di tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Benar, yang mulia. Dengan sikap hormat. Lalu apakah kamu pernah mendengar nama Yujieru? Tanya King Ruo dengan tenang. Ya yang mulia, tapi Yujieru sudah jatuh setelah perang besar itu, jawabnya dengan jujur. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu juga ikut dalam perang besar tersebut? Dengan tatapan penuh selidik. Tidak yang mulia, tapi hamba ada di masa tersebut. Lalu siapa yang menyegelmu di tempat ini? Leluhur Agung Suci Tian Kong Yu, yang mulia, jawabnya dengan jujur, membuat Suan Wu Zuxian langsung menatapnya. Yang mulia, sebelumnya dia tidak menceritakan hal ini padaku, ucap Suan Wu Zuxian, membuat Long Sui langsung terdiam. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Karena leluhur suci ras Suan Wu dulu pernah membunuh pangeran ras naga air hitam yang mulia, jawabnya terbata. Apakah benar demikian? Benar, yang mulia, karena ras naga air hitam merasa dirinya lebih suci, dan leluhur agung suci memberi mereka pelajaran, jawab Suan Wu Zuxian. Lalu mengapa sebelumnya kamu tidak membunuhnya? Tanya King Ruo berbicara melalui telepati. Karena hamba ingin dia menjadi pelayan kita, yang mulia. King Ruo menganggukkan kepalanya. Idemu cukup baik, tapi dia adalah hewan buas yang tidak bisa patuh. Maksud yang mulia, dengan wajah serius, karena aku merasakan aura kemarahan dan dendam dari tubuhnya. Tapi bagaimana bisa,
hamba bahkan tidak, ucap Xuan Wu Zuxian menjeda kata-katanya, menatap Long Sui yang tidak pernah menggunakan teknik perubahan wujud. Karena mantra formasi emas yang menyegel tingkat kekuatannya, juga ikut menyegel semua hal yang ada padanya. Lalu, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Aku kembalikan kepadamu, tapi aku kurang senang dengan orang yang tidak jujur, jawab King Ruo penuh arti. Baiklah, Yang Mulia. Lalu mengarahkan pandangannya pada Long Sui yang terdiam dengan tajam. Ternyata aku telah mempercayai seorang musuh yang tidak jujur dan menyimpan dendam padaku, ucapnya membuat Long Sui langsung melepaskan kekuatan sejati dari tubuhnya yang tersegel. Sus, kekuatan abadi tingkat dasar muncul dari tubuhnya yang hendak bergerak pergi, namun tembakan bola es yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian langsung mengurung tubuhnya. Matilah kau, ucap Xuan Wu Zuxian dengan kesal. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan sosok Long Sui yang telah hancur. Mereka benar-benar menakutkan, ucap kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang tidak mengetahui dasar masalah tersebut, menatap Xuan Wu Zuxian yang sedang menyegel mutiara jiwa abadi Long Sui dengan gemetar. Benar, tindakannya benar-benar tidak terduga, ucap sosok lainnya menanggapi. Sekarang giliran kalian, ucap King Ruo, mengedarkan teknik perubahan bintang, menggerakkan tangannya. Membuat segel bola air yang mengurung kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit tersebut bergerak mendekatinya. Oh tidak, ucap kedua sosok tersebut panik, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Treng, ledakan petir muncul, menghancurkan segel bola air, bersamaan dengan munculnya rantai emas yang langsung bergerak memasuki tubuh mereka. Tanpa basa-basi, King Ruo yang sudah mengedarkan teknik perubahan bintang tersebut langsung mencengkram leher kedua sosok tersebut, satu di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanannya. Ah, uye. Kedua sosok tersebut meraung keras, berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan diri. Oh tidak, ini adalah teknik yang menakutkan itu, ucap salah satu dari sosok tersebut dengan serius. Benar, tapi bagaimana dia bisa menguasai teknik agung milik klan Shen Luo, ucap sosok lainnya menanggapi. Zuxian, ucap King Ruo dengan wajah serius, tiba-tiba melepaskan cengkeramannya, saat melihat belasan kilatan cahaya muncul di atas langit dunia kecil tersebut. Yang Mulia, mereka, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan wajah panik, menatap kilatan cahaya yang terus muncul. Panggil Yu Liang Hao dan rombongannya kembali, ucapnya sambil menyegel kedua wakil pemimpin organisasi rahasia teratai langit yang ada di hadapannya, lalu melempar kedua sosok tersebut ke dalam dunia jiwa. Baik Yang Mulia, jawabnya dengan wajah panik. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.